Kalau saya pikir-pikir, memang yang paling penting tuh dicinta sama Allah dan Rasulnya. Sebab cinta selain dari keduanya itu adalah cinta yang fana. Cinta yang ada masa akhirnya. Cinta yang ada expirednya, ada masa kadaluarsanya. Cintanya seorang suami kepada istri misalnya, atau istri kepada suami, biasanya juga begitu. Saya sering dengar nenek-nenek ngomong begini, saya sih sama suami tuh ya, udah gak ada cinta lagi, tinggal sayang. Masih bagus tuh Bu kalau tinggal sayang. Karena banyak juga rumah tangga yang tidak berdasar dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ketika mereka jatuh cinta tuh cintanya cinta monyet. Cintanya habis tinggal monyetnya. Ini bangsa yang kalau udah jadi nenek-nenek tinggal monyet-monyetin suaminya mulu nih. Teman-teman seiku sekalian, cinta yang lain tuh ada masa kadaluarsanya. Kalau tidak tersambung dengan cintanya Allah dan Rasulnya. Cintanya orang tua ke anak, kalau enggak karena sambung dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya, ada masa akhirnya. Anak yang sudah tidak lagi peduli kepada orang tuanya, apalagi ketika merasa bahwa orang tuanya sudah jadi beban bagi kehidupan mereka. Udah enggak ada lagi cinta di hati anak tersebut pada orang tuanya. Kecuali sekali lagi orang-orang yang ketika mencintai, ia mencintai karena Allah dan Rasulnya. Sebab sekali lagi cinta itu hanya ketika cintanya kepada Allah atau karena Allah, cinta tersebut akan menjadi sesuai dengan sifatnya Allah, yaitu abadi. Mencintai dalam keabadian. Itu hanya akan terjadi bagi orang-orang yang cintanya kepada Allah atau karena Allah. Termasuk anak. Anak kalau cintanya sama orang tua karena Allah, cintanya akan abadi. Bahkan termasuk suami. Suami ke istrinya nih, atau istri kepada suaminya, kalau dia mencintai suaminya atau istrinya karena Allah SWT, mencintai pasangannya hanya karena Allah. Hanya karena Allah, bukan karena isi dompetnya. Bukan karena kecantikan ataupun kegantengannya, bukan karena jabatannya, bukan karena hal-hal yang lainnya, akan tetapi dia mencintai pasangannya karena Allah. Cinta yang begini yang tidak akan ada ujungnya, saling mencintai hingga surga. Saling mencintai hingga surga. Dunia ini kan hal yang paling indah adalah cinta. Coba kasih tahu saya, apa yang lebih indah daripada cinta di dunia ini? Pak Ustadzah aja kali orangnya romantis. Jadinya hal yang paling indah menurut Ustadzah adalah cinta. Menurutmu apa? Duit lah. Enggak Bu, enggak. Hal terindah di dunia ini adalah cinta.
Makanya orang kalau hidupnya jauh dari cinta, ya ia jauh dari keindahan. Makanya orang yang hidupnya gak kenal cinta di dalam hatinya, maka hidupnya akan jauh dari keindahan meski seperti apapun kayanya, meski seperti apapun banyaknya hartanya, meski seperti apapun tingginya jabatannya, meski setinggi apapun ilmunya. Orang yang hidupnya jauh dari cinta, maka hidupnya akan jauh dari keindahan. Kamu pengen hidupmu indah? Kenalkanlah dalam hatimu rasa cinta. Yuk nih pagi-pagi gini enak nih ngomongin cinta. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, karenanya ada nih seseorang datang kepada Habib Ali Habsyi, yang nulis Simtud Durar. Dia bilang, Bib, doain ane Bib, doain ane. Orang dari kampung, dari Badu, dari gunung, orang Badui. Badu itu dari kata-kata Badu, artinya itu badiah. Orang badiah itu namanya Badu, itu orang kampung, orang udik, gitu ya, yang biasanya tuh nggak kenal etika. Mereka mikirnya yang simple-simple aja gitu. Karenanya orang yang nggak sekolahan, nggak belajar banyak-banyak gitu, polos-polos kebanyakannya. Nabi Muhammad seneng nih orang Badu-Badu gini, polos-polos teman-teman, polos-polos. Itu tuh yang ceritanya ada orang Badu masuk ke masjid, kemudian dia kencing. Pada pernah dengar kan ceritanya? Belum. Yang kamu dengerin apa selama ini? Ada orang Badu masuk masjid, udah lama dia masuk masjid, kebelet pipis. Nah masjid zaman itu tuh Bu, nggak ada lantainya, nggak ada temboknya gitu, tanah aja memang. Tanah aja gitu yang dipadet-padetin. Jadi ini juga tanah gitu, tembok-temboknya juga tanah. Dia kemudian menuju ke pinggiran, langsung aja main pipis di situ, dibuka, dipelorotin sedikit, kemudian dipipis. Karena nggak sekolah, nggak ngerti. Sahabat pada ribut, kepengen ini gitu, pengen negurin. Lah kebayang kalau dikagetin, ditegurin kayak apaan tuh? Dia kaget, masih kencingnya belum selesai, kemana-mana kencingnya. Jadi sama Nabi, sahabat yang kayak udah mau berdiri, mau negur, dicegah sama Nabi. Dia nggak lihat kan dari belakang. Sampai habis dia selesai dari kencing, dia menoleh ke belakang, ada Nabi Muhammad. Nabi udah ada pas di belakangnya dia. Nabi senyum. Nabi bilang sama dia, ya hadza, inna hadza masjid. Pak, ini nih masjid. Masjid itu kita mengerjakan di dalamnya ibadah kepada Allah, sholat, zikir, baca Quran, sama kajian ilmu. Maksudnya hal-hal yang Bapak kerjakan ini suatu hal yang nggak benar gitu. Dia ngerti walaupun dari kampung, dia ngerti. Artinya bahwa Nabi Muhammad menegur, dilarang kencing di masjid. Dia ngeliatin nih muka Nabi nih, senyum, enak, tapi dia liatin sebelah-belahnya mukanya udah kayak yang di sinetron-sinetron itu ya, kalau lagi marah melotot-melotot gitu. Tatapannya nggak enak semua. Akhirnya dia doa, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham siwana ahada. Ya Allah, sayangi saya, sayangi Nabi Muhammad,
jangan sayangin selain kami berdua. Ini orang Badu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, datang seorang Badu kepada Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi ini jauh jaraknya dari Nabi Muhammad ya. Meninggal dunianya beliau baru 110 tahun yang silam. Meninggalnya. Artinya belum terlalu lama, bukan yang generasi sahabat, generasi tabiin. Nah, kalau Nabi Muhammad meninggal dunia dari kita ini udah lebih dari 1400 tahun silam. Datang orang Badu kepada Habib Ali Habsyi, terus dia bilang, "Habib, doain saya, Habib, doain saya." "Kamu minta didoain apa?" kata Habib Ali. Dia bilang, "Habib, doain saya satu aja. Saya minta Habib doain saya biar Allah cinta sama saya. Biar Allah cinta sama saya." Kata Habib Ali, "Kenapa gitu? Kenapa kamu mintanya doa itu aja?" Ini karena permintaan semacam ini nih keluar dari orang yang habis mikir. Kalau orang nggak pakai mikir, biasanya kalau ditanyain, "Kamu minta doa apa?" "Doain ustazah biar rezeki lancar." Itu orang nggak pakai mikir doanya. Ke ibu-ibu nih, "Doain ustazah biar sehat terus." Nggak pakai mikir tuh. Satu-satunya orang yang hidupnya sehat terus itu adalah Fir'aun. Nggak pakai mikir kan berarti? Kalau doa dipikir dulu, yang kiranya tidak kamu sesali sampai kapanpun. Kalau doa tuh, yang kiranya tidak akan kamu sesali sampai kapanpun. Sesuatu yang akan kamu senengi sampai kapanpun, sampai kamu masuk dalam kubur pun kamu masih seneng gitu. Kalau kamu punya rumah, kalau kamu punya mobil sekalipun, kalau duitmu banyak, apa senengnya kalau kamu masuk dalam alam kubur? Nggak akan ada, Bu, siapapun di antaramu yang sayang megelangnya terus bilang, "Nak, kalau mama mati gelangnya sekalian dipakein ya, Nak." Ada yang begitu? Nggak ada, Bu. Maka kalau kamu punya harta sebanyak apapun, gak akan ada yang kamu bawa ke dalam alam kubur selain hisabnya, selain hisab panjangnya. Karena Allah akan menghisab sampai celak mata dari mana kamu mendapatkannya dan untuk apa kamu memakainya. Begitu katanya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang kalau mikirnya panjang, nggak akan kalau doa cuman minta duit, teman-teman. Nggak akan. Nah, kamu kalau selama ini kalau doa, tiap doa mintanya duit mulu, rezeki mulu, uang mulu. Sekalinya minta rezeki pun yang kamu bayangkan ya cuman saldo gitu, saldo di rekening atau bahkan uang di dompet kamu gitu kan. Ini artinya kamu tidak berpikir panjang untuk doa-doamu. Kamu tidak berpikir kemanfaatan doamu sampai kamu berada dalam alam kubur. Kalau mau doa tuh pikirin, ini saya manfaat nggak nih doa ini kalau saya masuk ke dalam alam kubur, gitu. Maka kalau kamu doa, "Ya Allah, suami saya jangan kawin lagi, ya Allah, suami saya jangan kawin lagi, ya Allah." Ada manfaatnya nggak untukmu dalam alam kubur? Yakin? Masya Allah. Untuk hal-hal yang tidak membawa kemanfaatan bagi alam kuburmu nanti, nggak usah segitunya kamu bela mati-matian. Yang nggak dibawa mati, jangan bela mati-matian. Jangan sampai doamu
yang memang enggak sering itu cuman sekedar minta sesuatu yang begitu kamu masuk dalam alam kubur enggak ada artinya lagi. Jangan minta. Ada banyak hal yang perlu buat kamu mintain. Salah satunya seperti yang diminta sama Badui satu ini. Habib Ali, doakan saya biar saya dicinta sama Allah. Habib Ali nanya dong, orang Badui ini biasanya nggak pikir panjang, tapi ini kok doanya orang mikir panjang nih. Ditanya sama Habib Ali, kenapa kamu mintanya doa seperti itu? Dia bilang, saya Bib, kemarinan Bib, ngeliat ada berandal di kampung. Apa nih ya bahasa lainnya? Preman. Ada preman di kampung kami, Bib. Badannya gede, mukanya sangar. Di badannya nih banyak bekas-bekas senjata. Artinya dia banyak mengalami pertarungan, banyak berantemnya. Badannya gede bener Bib, mukanya sangar banget, penuh dengan brewok, kumisnya juga tebel. Serem, siapa aja yang lihat. Dia gendong anaknya Bib, anaknya umur setahunan lebih gitu. Si anak mainin jenggotnya. Dia ketawa-tawa doang Bib, digituin. Preman ini, berandalan ini, saya nggak bisa bayangin kalau jenggotnya dia dicabut sama orang lain. Saya nggak bisa bayangin kalau kumisnya dia dimainin sama orang lain. Mati kali itu orang. Tapi ketika yang mainin anaknya dia malah ketawa-tawa Bib. Saya jadi mikir gitu. Kenapa dia ketawa-tawa dimainin sama anaknya jenggotnya? Karena dia cinta sama anaknya. Allah kan gitu juga ya Bib ya. Kalau Allah cinta sama kita kan kalau kita bikin salah dimaklumin. Kalau kita bikin dosa diampunin. Apalagi kalau kita bikin ketaatan, pasti bakalan diterima, pasti bakalan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Kata Habib Ali Habsyi, kamu udah ngerti nih, kamu udah ngerti. Didoain sama Habib Ali Habsyi. Nih teman-teman, bener banget. Kita nih dalam hidup nih, hal terindah yang Allah SWT berikan dalam kehidupan kita adalah cinta. Akan tetapi cinta yang seperti apa? Cinta yang tak akan berujung kecewa. Cinta yang tidak rentan, tidak mungkin akan berjumpa kecewa. Dan cinta yang tak ada masa kadaluarsanya, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya, atau cinta karena Allah dan Rasulnya. Maka mari belajar untuk mencinta dan dicinta. Gimana caranya buat mencinta? Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ngajarin kita gimana caranya cinta. Ustazah, bukannya cinta itu sesuatu yang secara langsung, spontan, atau sesuatu yang memang anugerah Allah berikan dalam hati? Itu iya. Tapi banyak juga yang pakai permulaan-permulaan. Cinta yang murni memang
kita suka nggak ngerti sebabnya apa. Cinta yang murni itu adalah ketika seseorang mencintai tanpa tahu mengapa dia mencintai. Itu cinta murni itu. Ustazah, katanya adik ABG nih, saya juga cinta sama seorang laki-laki. Saya nggak ngerti kenapa saya cinta sama dia, cinta aja. Dia juga begitu Ustazah sama saya. Dia juga cinta sama saya, cinta aja. Padahal saya juga nggak cantik Ustazah. Berarti itu cinta murni? Bukan, itu cinta nafsu. Tadi Ustazah bilang cinta murni. Kamu pakai kenalan apa enggak? Pakai sih. Pakai tukeran nomor telepon? Iya sih. Pakai cat-catan? Iya sih. Teleponan? Iya sih. Sampai pagi? Enggak sih. Cuma sampai jam 1 malam. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ini kalau yang kayak beginian nih namanya cinta dari nafsu. Kenapa gitu? Sebab pakai bertemu, kemudian sudah bertemu kamu merasa ada sesuatu yang bergetar di hatimu. Kamu pakai lihat, udah tahu ngelihat yang bukan mahram dengan rasa suka. Itu adalah sesuatu yang dilarang dalam agama. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim, kullil mu'minat yaghuddna min absarihinna. Kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kepada laki-laki yang beriman, tundukkan mata ketika melihat perempuan bukan mahrammu. Sampaikan kepada umatmu, wahai Nabi Muhammad yang perempuan, tundukkan mata ketika melihat laki-laki yang bukan mahrammu. Itu sesuatu yang dilarang. Tapi kamu malah jalan siapa tahu ketemu sama dia. Itu cintanya bukan karena Allah, apalagi cinta yang murni. Itu cintanya dari nafsu yang dibidikkan sama setan. Kata Nabi Muhammad, an-nadar sahmun masmum min sihamil iblisil murjum. Melihat yang bukan mahram adalah merupakan anak panah beracun yang dibidikkan oleh iblis, oleh setan. Setan tuh ada perempuan, apalagi umur-umur 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 deh. Belum menikah gitu kan. Bawaan seneng aja ngeliat-liat cowok gitu kan. Tapi sih sekarang yang udah pada nikah juga. Ini ada kemerosotan apa nih ya? Kemerosotan iman. Mudah-mudahan Allah jaga umat Islam. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita. Mudah-mudahan Allah jaga hati anak-anak dan kaum kerabat kita. Amin. Semua orang-orang yang kita sayangi semoga dijaga Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta itu teman-teman, cinta yang murni itu, kamu ngelihat seseorang nggak tahu kenapa dia nggak pernah berbuat baik sama kamu, baru juga ketemu, tapi bawaan udah langsung sayang aja gitu sama dia. Pernah kejadian nggak kayak gitu? Banyak tuh yang kejadian gitu sama saya. Padahal baru pertama kali ketemu, tapi kenapa ya saya kok sayang Ustazah Halimah? Bukan, kalau ini sih bukan cinta murni Bu, bukan. Kamu sayang sama saya karena saya sering nemenin tidur kamu kan? Banyak tuh ibu-ibu, saya nemenin tidur, nemenin nyetrika, nemenin masak, betul?
dengerin saya di YouTube, jadinya suara saya tuh kayaknya udah masuk gitu di pikiran kamu, terngiang-ngiang. Jadi begitu ketemu kayak udah kenal, kayak udah sayang, begitu kan? Bukan, itu mah nggak murni itu ya. Yang murni itu memang benar-benar saya sering dapetin. Saya sering berjumpa dengan perempuan-perempuan di Kota Tarim. Begitu ketemu aja udah yang, ya Allah sayang saya sama dia. Seneng bener, seneng sama dia gitu. Sedikit sekalian saya muliakan. Nah kalau itu kejadiannya, itu cinta murni itu teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, innal arwah junud mujannadah. Sesungguhnya ruh manusia nih, kita nih semuanya nih, ruhnya adalah junud mujannadah, adalah arwah yang saling berkelompok dengan sejenisnya, dengan yang sama dengannya, yang mirip dengannya, Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, di alam arwah dulu tuh kayak begitu tuh, ruh-ruh tuh pada ngumpul dengan yang sejenisnya. Maksudnya kalau dia penyuka musik, biasanya ngumpulnya juga sama yang suka-suka musik, kan begitu? Kalau dia adalah orang yang suka mendesain sesuatu, nah itu senengnya juga sama yang seperti itu. Kalau dia adalah seorang ahli maksiat, kumpul-kumpulnya seneng-senengnya juga sama yang sama, Bu, hati-hati. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan kalau dia adalah ahli taat, dia adalah orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, dia adalah rohnya dulu penuh cahaya, maka dia akan sama juga. Ketika berjumpa dengan seseorang yang rohnya bercahaya, akan langsung jatuh cinta. Itu yang namanya cinta murni. Itu yang namanya cinta murni. Selebihnya cinta bisa dipelajari. Kita harus cinta sama Allah dan Rasulnya, karena kita nggak sanggup untuk tidak dicinta sama Allah dan Rasulnya. Jadi saya kasih tahu, ibu-ibu simak dengan baik. Saya ulangi, ini penting menurut saya. Kita harus cinta sama Allah dan Rasulnya. Jangan berani mati kecuali bawa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa gitu? Karena kita nggak akan sanggup kalau kita tidak dicinta Allah dan Rasulnya. Kita nggak akan sanggup, Bu, nggak akan kuat kalau jadi seseorang yang tidak dicinta Allah. Kita nggak akan kuat kalau kita jadi seseorang yang tidak disayang sama Rasulullah. Menurutmu siapa kamu sampai bisa selamat menghadap Allah Subhanahu wa taala? Menurutmu siapa kamu sampai bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Menurutmu siapa kamu sampai di akhirat nanti kamu berharap ada di soft-soft terdepan dari umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa kamu menurutmu? Sama, Bu, siapa saya? Tanpa cintanya Allah, tanpa cintanya Rasulullah. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, di atas langit sana, langit itu ada 7 lapis, Bu. 7 lapis langit itu banyak di antara hamparannya yang berisi para malaikat yang sedang beribadah. Ada yang ibadahnya ruku aja, ada yang ibadahnya sujud aja, ada yang ibadahnya berdiri aja,
Ada yang ibadahnya tawaf aja. Ada Ka'bahnya di atas langit sana. Nabi Muhammad tanya di malam Isra dan Mi'raj ketika melihat pemandangan yang luar biasa tersebut. Jutaan malaikat sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah mereka itu?" "Wahai Rasulullah, mereka adalah para malaikat-malaikatnya Allah." "Sejak kapan mereka ruku, wahai Jibril? Sejak kapan mereka sujud, wahai Jibril? Dan sampai kapan?" Malaikat Jibril menjawab, "Mereka ruku dan yang lain sujud, yang lain berdiri, yang lain tawaf sejak Allah menciptakan mereka, wahai Rasulullah, ribuan tahun silam." "Sampai kapan, wahai Jibril?" "Sampai terjadinya hari kiamat." Mereka ibadah dari sejak diciptakan Allah sampai terjadi kiamat. "Wa idza qamatil qiyamah," dan apabila kiamat terjadi, qamu min ibadatihim, mereka menyelesaikan ibadah mereka, mereka berdiri dari ibadah mereka tersebut seraya mengatakan, "Subhanaka ya Rabb, ma abadnaka haqqa ibadatik." Maha agung Engkau ya Allah, dan maafkan kami belum beribadah kepadamu dengan ibadah yang sebenarnya. Para malaikat yang sudah sujud ribuan tahun silam dan akan tetap sujud sampai hari kiamat datang, mereka mengatakan, "Kami belum beribadah padamu dengan ibadah yang semestinya." Lantas kamu mau masuk surga, mau selamat dengan sholat kamu yang hatinya berantakan itu? Lantas kamu berharap bisa selamat di hari akhirat dengan puasa kamu yang puasanya baru bisa memuasakan perut farji itu? Kamu berharap bisa masuk surga dengan tahajudmu yang nguapnya lebih banyak daripada rakaatnya itu? Ayolah, kita nggak bisa selamat dengan ibadah kita, Bu. Kita nggak bisa selamat dengan ibadah kita, Dek. Kamu, saya, jangan berharap selamat karena ibadah, apalagi karena ilmu yang kita punya. Satu-satunya hal yang saya harapkan adalah saya bisa selamat, semoga, dengan cinta saya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebab Allah kalau cinta, Allah kalau cinta sama seseorang, Allah gak akan pernah tega untuk menyusahkan hidupnya, tidak di dunia apalagi di akhirat nanti. Karenanya saya ulangi, kita harus cinta pada Allah dan Rasul-Nya, sebab kita tak akan kuat kalau tidak dicinta sama Allah dan Rasul. Imam Ghazali ngajarin kepada kita caranya mencinta. Kata Imam Ghazali, kamu kalau pengen punya rasa cinta, orang tuh cinta biasanya karena beberapa sebab. Yang pertama karena keindahannya. Kita tentu suka sama bunga-bungaan, walaupun bunga-bungaan gak pernah bikin baik sama kita. Bunga-bungaan gak pernah muji kita, tapi kita senang lihat bunga. Kenapa? Sebab bunga itu indah. Kita senang sama suara yang merdu-merdu, ya Bu ya. Kenapa gitu? Karena indah. Kita senang jalan-jalan, ibu nih suka pada piknik, lihat-lihat gunung, lihat-lihat
lautan, di tepi pantai gitu kan. Kenapa gitu? Padahal karena lautan, gunung, pemandangan itu adalah indah. Kita secara otomatis cinta sama sesuatu yang indah. Kalau itu sebabnya, ketahuilah tak ada yang lebih indah daripada Allah dan Rasulnya. Tak ada yang lebih indah daripada Allah dan Rasulnya. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah suka kepada keindahan. Allah suka sama yang indah-indah. Makanya ibu kalau ngomong kasar, kalau ngomong kotor, itu Allah akan benci. Kenapa? Sebab bertentangan sama keindahan. Makanya kalau ibu bisa selalu ngomong yang bagus-bagus, muji suami, muji anak, bahasanya lembut, tutur katanya lembut, Allah suka kepadamu. Kenapa? Sebab itu adalah sesuatu yang indah. Allah suka kepada apapun dari keindahan. Makanya kalau kepengen dicinta Allah, belajarlah untuk mengindahkan akhlakmu, mengindahkan ibadahmu, mengindahkan kepribadianmu. Ibu-ibu, teman-teman, saudariku sekalian yang saya muliakan, indah. Kedua, karena baik. Bu, indah nih ya. Itu sebabnya nggak ada orang lebih indah daripada Sayyiduna Muhammad. Nggak ada yang lebih indah daripada baginda kita Nabi besar Muhammad. Saya tuh dulu suka mikir, ya Allah, kok Nabi Muhammad diciptakan seindah itu, kenapa ya? Nabi itu bu, mukanya indah, badannya indah, rambutnya indah, giginya indah. Ibu-ibu sekalian, wajahnya Nabi Muhammad bu, nggak ada orang lebih cakep daripada Nabi Muhammad. Ustazah, Nabi Yusuf katanya kan ganteng. Nabi Yusuf kan katanya cakep. Betul bu, Nabi Yusuf cakep. Nabi Yusuf itu ibu-ibu sekalian, u'tiya syatral jamal. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya separuh ketampanan. Nabi Yusuf. Nabi Muhammad diberi seluruh ketampanan. Cakep banget Nabi Muhammad itu. Alfiyul anfi, mimiul fami, nuniyul hajib. Hidungnya kayak huruf alif, kecil mancung. Alisnya kayak huruf nun yang terbalik. Bibirnya penuh, merekah, merah. Selalu tersenyum seperti huruf mim. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, indah semuanya bu. Nabi itu kalau lagi malu atau kalau lagi marah ada semburat merah di pipi beliau. Nabi Muhammad itu ibu-ibu saudariku sekalian, zaman itu padahal belum musim. Nabi Muhammad itu dadanya kotak-kotak, six pack. Dan itu ada keterangan di dalam kitabnya. Jadi Allah tuh membuat Nabi Muhammad indah sepanjang zaman. Artinya keindahannya Nabi Muhammad bukan hanya dianggap indah pada zamannya, karena kan selera orang berubah-berubah. Tapi Nabi itu sama Allah dibikin keindahan beliau itu disepakati sepanjang zaman. Sampai Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad tanpa celak, tanpa aib. Bu, maaf. Nabi Muhammad itu nggak pernah kentut. Nabi itu nggak pernah buang angin, bu. Ustazah, Nabi Muhammad tapi buang air, iya. Nabi Muhammad tapi kencing, iya. Tapi tahukah ibu-ibu, Nabi Muhammad tuh setiap buang air nggak pernah ada bekasnya. Jadi Nabi tuh bu, kalau buang air di tanah lapang sekalipun, itu tanah langsung. Seolah-olah segera memakan kotoran Nabi Muhammad hingga tanpa sisa. Gak pernah ada bekasnya.
Allah bikin Nabi Muhammad seindah itu, bahkan keringatnya wangi. Bu, Allah ciptakan Nabi Muhammad sampai bau mulutnya aja wangi. Ibarat kata Nabi gak pernah sikat gigi sekalipun, itu wangi bau mulutnya. Para sahabat tuh bercerita, Nabi tuh kalau lagi ngomong, kayak mulutnya tuh lagi nyemprot-nyemprotin minyak wangi. Idza takallama faka'annal miska yakhruju min fi. Apabila berbicara, aroma misik berkeluaran dari mulut beliau yang indah. Kenapa sama Allah Nabi diciptakan seindah itu? Saya pikir lama nih Bu nih. Padahal kalau nggak seindah itu juga kita akan tetap dekat, tetap berusaha nyari syafaat gitu. Sepertinya Allah memang menciptakan Nabi dengan segala keindahannya agar kita umat Islam tak punya alasan untuk tidak mencintainya. Sebab secara naluri kamu pasti akan cinta kepada orang seindah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah pasti. Karena indah. Kedua, karena baik. Ibu-ibu sekalian saya muliakan. Yang kedua, katanya Imam Ghazali, orang tuh bisa sayang, bisa cinta sama seseorang karena orang tersebut adalah baik. Kita tuh ibu-ibu sekalian, secara naluri nggak bisa enggak itu otomatis kita akan cinta sama orang yang baik sama kita. Sampai Nabi Muhammad diantara doanya beliau bilang, ya Allah jangan jadikan orang kafir, orang yang kau murkai punya kebaikan kepada saya sehingga akhirnya saya jadi sayang sama dia. Nabi sampai punya doa kayak gitu ibu-ibu. Karena memang secara otomatis kita tuh akan sayang, akan seneng sama orang yang baik sama kita gitu. Ibu kebayang gak kalau misalnya ada orang tiap pagi kerjaannya nyamperin rumah kita terus nyari-nyari apa nih yang kurang. Oh, gasnya habis dibeliin. Oh, tomat kurang dibeliin. Oh, bawang habis dibeliin. Tiap hari kerjanya kayak gitu. Gimana kamu gak cinta sama dia? Cinta pasti. Sayang pasti sama orang tersebut. Itu udah pasti. Saudara sekalian yang saya muliakan, gak ada yang lebih sayang kepadamu daripada Allah. Gak ada yang lebih baik kepadamu daripada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, kamu bangun tidur, perutmu bener, kakimu bisa jalan, matamu bisa lihat, gak sakit. Hidungmu bisa bernafas dengan baik, lidahmu masih bisa merasakan nikmatnya makanan, mulutmu masih bisa berbicara. Padahal kemarin kamu ngomongin orang, padahal kemarin kamu bohong sama suamimu, padahal kemarin kamu pakai matamu buat melihat yang bukan mahram dengan pandangan rasa senang. Ada berapa banyak dosa-dosa sudah kita lakukan, akan tetapi Allah karena cintanya kepada kita, karena baiknya kepada kita, masih terus-terusan memberikan kenikmatan yang tidak ada habis-habisnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau ngitung nikmatnya Allah, nggak akan ada habis-habisnya. Bu, anak kamu habis kamu marahin kemarinan, besok paginya masih hidup. Kalau Allah marah kepadamu, kalau Allah nggak baik sama kamu, Allah bilang, ini nggak ngerti nih nikmatnya dikasih anak. Udah aja aku ambil lagi anakku di sisiku, anaknya di sisiku. Kamu bangun tidur, anak kamu udah meninggal dunia, kayak apaan rasanya? Kamu pakai kakimu buat berjalan ke tempat yang tidak Allah ridhoi,
Akan tetapi besok paginya kamu jalan pakai kaki kamu masih bagus-bagus aja. Kenapa? Karena Allah Maha baik sama kamu. Karena Allah Maha baik sama kamu. Tiap kali kamu berbuat dosa, masih ditunggu sama Allah Subhanahu wa ta'ala taubatnya. Mungkin besok dia akan bertaubat. Mungkin besok dia bakalan benar. Tungguin. Bahkan malaikat yang dikenal penuh kasih sayang sekalipun di alam langit sana sering gregetan sama tingkahnya manusia. Akan tetapi Allah yang maha baik, Allah yang menamakan dirinya As-Sabur, zat yang penuh dengan kesabaran, selalu berkata kepada malaikat-malaikatnya, tunggulah, siapa tahu sesudah ini dia akan kembali ke jalanku. Maha baik Allah. Gitu kamu gak cinta sama Allah? Kalau kamu gak cinta sama Allah karena kamu males mikir. Kalau kamu mau berpikir, iya ya Allah, Allah tuh baik banget. Dosa kayak apaan saya kerjain, tapi Allah masih aja sayang sama saya. Bahkan Bu, kamu dihadirkan di majelis ini, terlepas dari dimanapun kamu duduk, kalau enggak karena rahmatnya Allah, kalau enggak karena sayangnya Allah kepadamu, kalau enggak karena baiknya Allah kepadamu, kamu tidak akan hadir di majelis-majelis semacam ini. Kalau tidak karena baiknya Allah kepada saya, tak akan dihadirkan saya di tempat ini, di majelis maulid Nabi Muhammad, di majelis di mana kita menyebut-nyebut nama Allah. Ibu tahu, kita nih kadang kalau benci sama seseorang, Bu, nggak kepengen lagi ngelihat mukanya. Betul? Kita kalau sebel sama seseorang, sama benci sama seseorang, kita malas dengar suara dia. Betul? Itu sebabnya Allah tuh, tanda Allah benci kepada seseorang, orang itu sama Allah nggak dibikin sholat lagi. Kenapa gitu? Allah nggak mau lihat dia ngadep sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak mau bikin dia nyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bikin dia tidak lagi diizinkan untuk sujud kepadanya, karena Allah benci padanya. Dan Allah tak akan membiarkan telinganya mendengar-dengar nama Allah disebutkan berulang-ulang seperti yang sedang kita kerjakan di majelis ini. Karenanya ibu-ibu saudara sekalian, kita kalau lihatin hidup kita nih, betapa kita tahu Allah telah begitu baik pada kita. Dibiarkannya kita sholat subuh tadi pagi, bahkan sebagian dari kita dibangunkannya dari sebelum subuh untuk mendekat kepada Allah, untuk berdoa meminta kepada Allah, untuk Allah dengarkan tiap doanya dia dan berjanji mengijabahnya. Kalau tidak karena baiknya Allah, tak akan disampaikannya kamu pada hari ini di majelis ini. Dibiarkannya kamu menyebut-nyebut nama Allah, dibiarkannya kamu menyebut-nyebut nama kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tak dibiarkannya telinga kamu mendengarkan kajian tentangnya. Dibiarkannya kamu untuk membuka channel televisi, orang-orang nyebutin tentang urusan dunia, orang-orang menyebutkan, meributkan tentang jabatan-jabatan dunia. Kamu hanya akan dibiarkannya seperti itu, bukan dibiarkannya
menghadap Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha baik pada kita. Allah Maha baik. Tak ada yang lebih baik kepada kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Bagaimana mungkin kamu tidak sayang, tidak cinta padanya? Bagaimana mungkin kamu tidak cinta kepada Allah jika kamu bernafas dengan paru-paru darinya, dengan hidung darinya, dengan oksigen darinya? Bagaimana mungkin kamu tidak cinta kepada Allah jika kamu makan makananmu semuanya darinya, minumanmu semuanya darinya, tangan yang kamu pakai buat makan dari Allah Subhanahu wa taala, kamu masukkan ke mulutmu, mulut kamu itu dari Allah Subhanahu wa taala, lidahmu bisa merasakan berbagai macam rasa. Ciptaannya siapa? Allah Subhanahu wa taala, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Pencernaannya semuanya dari Allah, ludahnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk ke dalam perutmu, Bu, disaring, dicerna, ada ginjal, ada lambung. Ibu-ibu saudariku sekalian, ada usus besar, ada usus kecil. Habis itu kemudian diambil vitaminnya, diambil saripatinya, ada yang naik ke otak, ada yang naik ke darah, ada yang naik ke nanah, ada yang jadi ini, jadi itu, jadi energi, jadi segala macam ibu-ibu saudariku sekalian. Sampai kemudian sampah-sampahnya dikeluarkan. Bu, kalau Allah menentukanmu nggak bisa buang sampah yang ada dalam perutmu, siapa yang bisa melakukannya? Orang kalau berakal ngerti betapa seharusnya yang dicinta adalah Allah. Orang kalau berpikir faham betapa seharusnya yang dicinta adalah kekasih Allah, baginda Nabi besar Muhammad. Sebab Allah tak pernah mencintai siapapun lebih daripada cintanya kepada Nabi Muhammad. Makanya kalau kepengen dapat cintanya Allah, cintailah kekasih Allah, baginda kita Nabi besar Muhammad. Kita cinta Allah karena Allah zat yang maha baik. Orang kalau berakal pasti bakalan cinta sama Nabi Muhammad. Kenapa gitu? Nabi itu Nabi Muhammad, Nabi yang paling baik, Bu. Nabi yang paling baik. Enggak ada orang lebih baik padamu daripada Nabi Muhammad. Nabi itu mikirin, jangan sampai kamu susah, jangan sampai kamu sakaratul mautnya berat, jangan sampai kamu dalam kubur mendapatkan azab, jangan sampai kamu di akhirat nggak masuk surga. Itu dipikirin sama Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad bilang, kullukum tadkhulunal jannah illa man aba. Semua dari kalian bisa nih masuk surga, bisa masuk surga, kecuali yang nggak mau. Waman ya'ba ya Rasulullah, ada gitu Rasul yang nggak mau masuk surga. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat padaku ikut jalan kita harus cocok sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau nggak cocok ya nggak bener jadinya. Sebab yang akan terjadi kan hal yang Allah Subhanahu wa taala cocok padanya. Maka kita mesti cocok sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Karenanya kita mesti cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus cocok kepada Nabi Muhammad. Sebab jalannya Nabi Muhammad, jalannya Allah Subhanahu wa taala adalah jalan kita menuju surga. Jalan kita menuju bahagia. Karenanya kita mesti cocok sama Allah. Kita mesti cocok sama Nabi Muhammad.
Dan karenanya kita juga harus cinta kepada Allah, harus cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah ini, kalau kita mikirin seperti itu, Allah maha baik, Nabi Muhammad paling indah, Nabi Muhammad paling baik, Allah punya rahmat, Nabi Muhammad punya syafaat. Saya perlu kita akan cinta sama Allah, kita akan cinta sama Rasulullah. Dan kalau kita cinta sama Allah, kita cinta sama Rasulullah, rasa kita tersebut akan dijawab dengan yang lebih daripada yang kita rasakan. Sebab cinta kepada Nabi Muhammad tuh tak ada yang ditolak. Cinta kepada Allah tuh tak ada yang tak berbalas. Cinta kepada Allah itu adalah karena Allahnya memang sudah cinta kepadamu. Cinta kepada Nabi Muhammad itu karena memang Nabi Muhammad telah mencintaimu bahkan dari sebelum keberadaanmu di atas muka bumi ini. Bu, Nabi itu sepanjang hidupnya dulu kalau malam doanya gini, ya Allah sayangi umat saya, sayangi umat saya. Itu maksudnya beliau, umat itu bukan hanya sahabat-sahabatnya, Bu. Kalau memang kayak begitu umat yang ada pada zamannya saat itu, Nabi bakalan bilangnya Allahumma arham ashabi, ya Allah sayangilah sahabat-sahabatku. Tapi Nabi gak pernah bilang begitu. Nabi bilangnya ya Allah sayangilah umatku. Kenapa gitu? Karena yang dimaksudkan Nabi dalam doa-doanya adalah untuk umatnya sepanjang zaman, termasuk kita nih yang ada di zaman sekarang ini. Jadi 1400 tahun yang silam, Nabi Muhammad setiap malamnya selalu menengadahkan tangannya. Sesudah beliau sholat sampai bengkak telapak kakinya, Nabi Muhammad berdoa, mendoakanmu teman-teman, mendoakan kita saudariku sekalian, mendoakan anak-anakmu, mendoakan orang tuamu. Makanya saya, Bu, kalau lagi menghadapi hal-hal yang berat gitu, saya akan berdoa, saya bilang, ya Allah ijabahkan doanya Nabi Muhammad buat dia. Kalau misalnya saya diaduin gitu, ada seseorang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, dibilangin orang tuanya udah gak mempan, diapain, udah gak ngerti lagi mau diapain. Saya kalau doain dia gitu, saya akan bilang, ya Allah ijabahkanlah doa Nabi Muhammad untuknya. Bukankah dia beriman kepadamu ya Allah? Bukankah ia beriman kepada Nabi Muhammad? Ijabahkanlah doa Nabi Muhammad baginya. Nabi selalu mendoakan kita. Dari sejak 1400 tahun yang silam, sepanjang malam beliau doain, ya Allah sayangin umat saya, ya Allah ampuni dosa-dosanya umat saya, ya Allah karuniakanlah taubat bagi yang berbuat dosa, ya Allah luruskan jalan umat saya. Terus begitu Nabi Muhammad berdoa buat kita. Gak ada yang lebih layak untuk kita cintai lebih daripada Allah SWT dan Rasulnya. Maka mari di sisa hidup kita jadikan sebagai sarana buat nyari cintanya Allah dan cintanya Nabi Muhammad. Kita minta kepada Allah di sisa hidup yang kita punya, semoga Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya. Semoga Nabi Muhammad memandang kita dengan pandangan kasih sayang beliau kepada kita umatnya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Semoga enggak mati kita kecuali setelah Allah mencintai kita. Kita minta kepada Allah, jangan ada sesiapapun di antara kita yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada sesiapapun di antara kita yang dimurka sama Allah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, mengampuni dosa-dosa kita, mengaruniakan taubat atas dosa-dosa kita, menjaga kita di masa yang akan datang agar tidak lagi berbuat dosa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dimanapun saja kita berada, Allah akan senantiasa mencintai kita. Kita minta kepada Allah, sekarang Allah cinta pada kita. Kita minta pada Allah, besok-besok Allah cinta pada kita. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, hari di mana kita meninggal dunia, Allah sedang cinta kepada kita. Kita minta pada Allah, kita masuk dalam alam kubur, Allah pun cinta pada kita. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia dibangkitkan di hari kiamat nanti, Allah pun cinta pada kita. Kita minta pada Allah, di saat amal kita ditimbang, Allah tetap cinta pada kita. Di saat kita dihisab amal perbuatan kita, Allah tetap cinta pada kita. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, di saat Nabi Muhammad menggiring umatnya, ada kita di antara umat beliau. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk di antara umat Nabi Muhammad yang dicinta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berhak mendapatkan syafaatnya. Kita minta pada Allah, saat waktunya kita melewati jembatan Sirat, semoga Allah cinta pada kita. Semoga Nabi Muhammad cinta pada kita. Semoga kita semuanya selamat hingga masuk ke dalam surga tanpa azab, tanpa hisab. Birahmatika ya arhamar rahimin. Doa yang sama kita mohonkan dari Allah untuk kedua orang tua kita, baik yang masih ada di atas muka bumi ini ataupun yang sudah berpulang kepadanya. Semoga Allah selalu mencintai mereka dimanapun saja mereka berada. Doa yang sama pula kita mintakan untuk anak-anak kita. Semoga dimanapun saja anak-anak kita berada, Allah senantiasa memandang mereka dengan cintanya. Anak-anak kita dicinta Allah. Orang-orang yang kita sayangi dicinta Allah. Orang-orang yang kita sayangi dicinta Rasulullah. Anak-anak kita semua dicinta Rasulullah. Dan kelak akan dikumpulkan di belakang barisan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.